Agus juga sebenarnya adalah orang-orang yang bekerja di dunia entertain nih. Ya, karena Ica-Ica. Kenapa? Karena kita sering ketemunya di acara-acara wedding dong pastinya ya. Jadi gini. Oke, welcome back to my channel. Jumpa lagi untuk teman-teman di rumah. Kita kali ini lagi bersama seseorang yang luar biasa banget. Karena apa? Karena ini adalah siapa ya? Dia adalah seorang apa aja sih mas kegiatan mas ini? Banyak soalnya saya kadang. Apa sih? Apa sih coba? Ya sebagai fotografer kampung. Fotografer iya juga. Terus apa lagi nih? Videografer desa-desa. Videografer iya juga. Konten di YouTube. Konten orang YouTube juga. Nah, nama channelnya adalah Agus Irawadi Channel. Agus Irawadi Channel. Untuk teman-teman di rumah jangan lupa untuk subrek. Jangan lupa juga subscribe pada di channelnya Indra Karisma. Oke, kita sangat support dong ya harusnya. Harusnya. Oke, Mas Agus Irawadi ini sebagai pekerja seni ini. Saya pekerja seni dan Mas Agus juga sebenarnya adalah orang-orang yang bekerja di dunia entertain nih. Ya, karena Ica-Ica. Karena kita sering ketemunya di acara-acara wedding dong pastinya ya. Jadi gini, mungkin setelah di masa pandemi nih, ini seru banget nih ngomong pandemi nih, so elit banget gitu. Kalau berbicara mengenai pandemi, Bung Indra ya, aduh, ada hal yang terasa sangat ini loh, memilukan. Sabar. Aduh, saya rasa kita yang bekerja di bidang seni pastinya terdampak semuanya. Khususnya di tahun 2020 sampai ke. Saya masih ingat tuh mungkin tanggal 21 Maret 2020 disitulah dihentikan semua aktivitas ya kan. Berarti duluan saya mas, saya 20 Maret. 20 Maret masih apa? Masih ada acara. Cuman kita kan nggak ada persiapan mungkin, nggak ada persiapan. Uangnya ada kita pakai aja kan. Iya benar. Niat saya, niat kita lah umumnya kan. Maret ke April itu kita simpan untuk persiapan Lebaran. Iya benar. Ternyata Mas, ini berarti kalau berbagi pengalaman sama teman-teman di rumah juga nih. Ini saya hampir imbang nih ceritanya. Dan gini, yang kita pekerja seni adalah orang-orang yang bekerja di dunia entertain. Kalau ada panggilan job nyanyi, MC sana sini, kita ada hasil dong gitu. Dan biasanya kita juga punya agenda nih gini Mas. Kayaknya di bulan Maret itu tanggal yang dari 1 ke 20 itu udah rame nih. Terus 20 ke 30-nya juga masih rame. Itu total saya cancel, yang di cancel ya. Akibat Covid itu 20 job. 20 job. Nih, jadi gini Mas, cerita uniknya saya di saat itu, ini wajib tahu juga nih. Jadi pengalaman nih. Jadi ketika itu dari tanggal 1 ke tanggal 20 ini, karena merasa nanti setelah tanggal 20 ke 30 masih banyak job, jadi uang yang sudah terkumpul itu saya bayar double ke mobil. Kan saya punya angsuran mobil nih. Alhamdulillah masih punya simpanan Bung Indra. Iya gitu, dan ternyata setelah tanggal 20 jobnya cancel, yang di depan ini saya udah nggak punya pegangan. Begitu uang dibayarkan ke mobil, untuk pegangan udah nggak ada. Jadinya menghadapi masa bulan Ramadan dan Lebaran, nggak megang apa-apa. Nggak megang apa-apa. Saya jujur ini pengalaman dan saya berpikir panjang, mengeluh juga kita nggak bisa juga ya, menyalahkan pemerintah juga nggak bisa gitu kan. Benar. Jadi harus berpikir panjang aja. Pandemi ini kan dihadapi oleh semua bangsa dunia. Iya, bukan hanya kita aja gitu ya. Tapi memang dampaknya untuk orang pekerja seni adalah sangat banget gitu ya. Jadi ketika itu Bung Indra solusinya apa? Menghadapi saya 3 bulan awal tuh saya hampir nyepak kaleng, hampir kolaps saya. Kenapa? Saya nggak ada solusi apapun. Oh no. Iya kan? Benar. Ketika pada Ramadan saja udah susah. Iya benar. Nah, karena kita memang sama sekali tak bekerja kan. Paling ya memanfaatkan apa yang sudah kita cari sebelumnya kan. Iya benar. Tapi ketika yang kita cari itu tidak ada. Nggak ada. Ditambah lagi datangnya Ramadan. Mungkin dia tahu nggak? Ada teman saya fotografer karena cancel dia jadi tukang canggul mungkin. Canggul parit. Saya sedih dengan ceritanya. Sangat miris sekali saya mendengarnya. Kalau Bu Indra gimana solusinya? Jadi gini Mas, jadi ketika jobnya udah dibatalkan, dicancelkan, saya udah nggak megang uang. Uang tersisa di dompet saya 50.000. Kenapa? Karena uangnya tanggal udah berapa? 20 Maret 2020. Sementara kalau nggak salah kita di minggu kedua puasa itu ya. Iya, benar. Ya. Nah, jadi gini Mas, solusinya adalah sampai di rumah saya ngobrol sama orang rumah, ini bagaimana ini? Dia udah kayak gini nih gitu kan. Sementara oke lah, mobil selamat nih udah terbayar gitu kan, untuk bulan ini udah terbayar. Tapi nasib kita yang kedepannya mau makan juga dong. Biaya hidup kan? Biaya hidup. Belanja. Jadi akhirnya uang 50.000, jujur ini wajib tahu nih, orang yang berjasa bagi saya saat itu adalah Berge namanya. Berge tetangga saya, dia orang Aceh. Ini subscribe nggak Bung Berge? Enggak. Dia bukan. Saya pinjam uang dia 100.000 rupiah, jadi saya punya uang 150.000. Itu
patut dicatat ya dalam agenda kehidupannya. Itu sangat miris sekali. Sabar. 150.000 saya manfaatkan. Saya berpikir karena alhamdulillah saya juga bisa ngolah, saya bisa bikin es. Oh, ada keterampilan Nah, lain ada ya. keterampilan lainnya saya buat es. Kayaknya momennya pas ya dengan Iya. Ramadan ya. Iya, jadi 150.000 tuh saya beli bahan-bahan untuk bikin es, jadilah 1 kotak es. Alhamdulillah laku, dari 150.000 saya dapatkan hasil yang alhamdulillah juga bisa menjadi 2 kotak, dan uang yang tadi tuh saya balikkan langsung hari itu juga. Itu berapa lama dilakukan tuh? Berjualan tadi itu? Dari masa pandemi saya masuk ke pasar-pasar, ya masuk ke pasar-pasar. Awalnya saya yang jualan, bawa orang satu untuk bayar seadanya lah gitu kan, bisa-bisa untuk uang rokok dia gitu kan. Dan pada akhirnya sekarang itu sudah menjadi pokok utama bagi saya, teman-teman di rumah. Masih dilanjutkan? Sampai sekarang masih, dan hari ini saya ngejob udah 1 minggu, tapi usaha tetap jalan karena saya sudah punya anggota 2 orang. Fokusnya tukang es atau entertainment sih? Memang itu bertolak belakang ya Iya, maksudnya. lucu ya gitu. Tapi gini, hasil es tadi juga alhamdulillah bisa gaji orang. Jadi gini gitu. Ibu Indra, intinya pandemi tadi membuka kita berpikir lebih luas. Iya, membuka peluang peluang baru untuk saya bahkan gitu. Jadi seperti hari ini hari Kamis ini anggota saya jualan nih. Mereka ada 2 orang anggota saya di rumah sana yang lagi jualan, dan saya kesini ngejob. Jadi kan nanti pulang saya dapat setoran, dan hari ini saya dapat rezeki juga. Berarti ada sisi positifnya. Positif banget saya bilang. Maka saya selalu bersyukur ternyata di masa pandemi ini nggak harus mengeluh aja deh. Kita harus coba mencari untuk peluang baru lah. Ayolah gali apa nih, bisanya apa, asalkan jangan merugikan orang lain. Apapun itu asalkan halal, why not gitu ya.